Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel. Hai teman-temanku. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini Merah mau membagi resep sarapan atau cemilan atau buat makan malam bagi yang sedang mengurangi karbohidrat. Merah kali ini membuat bahan-bahan yang dari roti. Bahannya adalah sosis, mentega, timun Jepang, keju, abon, kismis, mayonaise, dan saus sambal buat yang ada pedas-pedasnya. Yuk, mari kita saksikan teman-teman. Jangan di skip ya, supaya nggak gagal paham. Sebagai langkah awal, timunnya dulu ya. Timun Jepangnya kita potong-potong. Timun Jepang ini kan besar ya. Kita cukup menggunakannya separuh aja. Kemudian dipotong kecil-kecil ya, panjang kecil, dan tengahnya kita buang. Timun Jepang ini baik sekali dikonsumsi untuk teman-teman yang mengurangi karbohidrat dan kolesterol, karena timun Jepang ini bisa mencairkan kolesterol dalam tubuh kita. Makanya di sini Merah menambahkan timun Jepang sebagai bahan tambahan di dalam roti yang mau Merah buat. Bagi teman-teman yang kurang suka atau tidak menyukainya bisa di skip ya. Tapi kalau saran Merah, ini baik dikonsumsi. Timun Jepang biasanya diolah dengan berbagai macam masakan. Bisa jadi asinan, bisa juga dibikin lalapan, atau sebagai tambahan di masakan yang berbentuk sayuran apapun. Ini semuanya dipotong kecil-kecil dulu semua ya. Ya sebelumnya timun Jepang ini udah cuci bersih, jadi tinggal dipotong-potong aja. Maaf ya tadi pada saat dicuci tidak tervideo. Berikutnya bisa kita siapkan rotinya untuk diolesi mentega. Olesan menteganya sebetulnya harusnya bolak-balik. Cuma kali ini Merah tidak membulak-balik, tapi hanya satu bagian saja. Sebelum dikasih mentega, rotinya kita buang kulitnya ya. Sebetulnya ada sih roti yang udah nggak ada kulitnya gitu. Cuma di sini kebetulan di rumah adanya roti yang ada kulitnya, jadi kita buang aja. Kenapa dibuang? Supaya pada saat nanti dibakar atau dikasih mentega di wajan ya, itu menjadi lebih cantik aja sih. Dan nggak ada yang keras gitu. Jadi semuanya rata, lembut ya. Dimakannya lembut. Tinggal dikasih mentega. Semua rotinya ujung-ujungnya dibuang kulitnya. Sesuai kebutuhan
mau dibikin berapa banyak rotinya. Di sini Merah mau membuat 3-4 jenis makanan dari roti ini ya. Resep yang mau Merah bagikan kira-kira 3-4 macam. Jadi nanti teman-teman bisa pilih mana yang suka. Semuanya enak sih. Enak lah. Tinggal kita kasih mentega. Dikasih menteganya kita olesi cuma satu sisi ya. Walaupun bisa langsung 2 sisi. Ini fungsinya supaya pada saat nanti dibakar di wajan, satu sisi lain itu bisa dibakar lebih lama, atau supaya meresap aja atas bawahnya gitu ya, atau bolak-baliknya gitu. Diolesi mentega semua roti yang mau kita buat untuk yang sesi ini ya. Semua prosesnya sama, bahan-bahannya sama, cuma nanti hasil finishingnya itu berbeda. Tergantung suka, bisa pilih yang mana yang paling disukai. Roti menjadi salah satu pilihan untuk pengganti nasi ya. Tapi sebetulnya kalau memang untuk yang sedang diet itu ada roti gandum. Itu baik dan lebih baik dari roti ini sih. Cuma kebetulan di sini Merah menggunakan roti yang biasa ya, tidak menggunakan roti gandum. Lain kali bisa deh menggunakan roti gandum, atau teman-teman bisa juga langsung membuatnya dengan roti gandum. Banyak macam sih ya untuk olahan roti ini, bisa di macam-macamin ini ya, sajian ya. Bisa nanti juga kita membuatnya dengan tambahan sayuran, itu juga sehat dan lebih sehat ya. Nanti kalau berikutnya bisa deh tambahan sayuran yang kita olah kemudian dimasukkan ke dalam roti. Oke, kita bakar, kita siapkan rotinya untuk dibakar di wajan ini. Sebelumnya dimasukkan mentega dulu, diputar supaya rata menteganya masuk ke dalam roti yang kita bakar. Oh ya teman-teman, untuk teman-temanku yang sudah subscribe, yang sudah mendukung, yang mensupport, yang membuat Merah terus semangat untuk berbagi resep, membagikan ide-ide membuat makanan buat teman-teman, Merah mengucapkan terima kasih. Dan semoga teman-teman semua dimudahkan rezekinya, disukseskan segala ikhtiar dan kegiatannya setiap hari. Amin ya robbal alamin. Teman-teman juga bisa memberikan usul ya melalui komentar di video ini, apa yang mesti Merah buat, Merah share, Merah bagikan untuk teman-teman. Nanti kita buat dan kita buktikan bagaimana rasanya. Untuk yang ini juga Merah sudah mencoba dan ini enak banget. Cukup gizinya untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita dari pagi sampai siang hari. Dan resep ini bisa untuk teman-teman sebagai bekal ke kantor. Resep yang Merah buat ini macam-macam,
dan teman-teman juga bisa pilih mana yang suka. Yang jelas ini enak banget, sehat banget, dan cukup gizi, cukup kenyang untuk dibawa bekal. Bisa juga kalau misalnya mau ada perjalanan gitu ya, buat roti seperti ini, sehingga kita nggak perlu mampir-mampir lagi ke tempat makan karena kita sudah punya bekalnya. Dan bekal ini cukup memenuhi gizi kebutuhan tubuh kita. Roti bisa menjadi pengganti nasi, dan nanti ada sosis, ada abon, ada timun Jepang. Nera kira itu cukup menjadi sebagai pengganti sarapan atau pengganti cemilan, pengganti makan juga bisa, karena satu tapi memenuhi semua kebutuhan. Mudah-mudahan resep yang Mera bagikan ini bisa menjadi motivasi, semangat teman-teman untuk membuat makanan-makanan sendiri. Kalau kita membuatnya sendiri sepertinya sulit, tapi menjadi mudah, dan semuanya menjadi lebih aman, lebih nyaman kita konsumsi buat diri sendiri dan buat keluarga kita. Oh ya teman-teman, seperti biasa teman-teman bisa melihat nanti di deskripsi apa saja bahan-bahan untuk membuat 4 macam roti ini. Bahan-bahannya semuanya sama, hanya kita modifikasi, kita membedakan supaya rasa-rasa banyak pilihan, dan juga rasa-rasa mana yang disukai oleh diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun teman-teman kita. Bisa juga untuk jadi ide jualan kalau teman-teman mau men-share atau membagikannya buat teman-teman di kantor tuh ya. Biasanya kan banyak yang diet atau gak sempet bikin sarapan, maka teman-teman membuat sekalian juga bisa dijual sama teman-teman kantor. Semoga teman-teman gak bosen selalu membuat dan tetap semangat membuat dan menyajikan makanan-makanan buat diri sendiri dan keluarga kita. Karena makanan yang kita buat sendiri itu biasanya akan terus menjadi momen istimewa buat diri kita sendiri dan buat keluarga kita. Atau kita memberikannya kepada teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita, atau siapapun. Mereka akan merasa ada sesuatu yang selalu ingat kepada kita. Setelah semuanya dibakar ya, ini dibakarnya nggak gosong, maksudnya nggak kering banget ya, nggak. Jadi kelihatannya kuning cantik gitu ya. Sehingga kan pada saat nanti kita modifikasi dengan isian-isian yang kita punya, kelihatan tetap lebih cantik. Untuk yang pertama ini kita namakan roti gulung keju abon. Kita tinggal menambahkan kejunya keju lembaran ya, yang tinggal dibuka kemudian tinggal dipasang. Ditambahkan timun Jepang ini yang sudah dipotong-potong tadi dan sudah kita siapkan. Kemudian ditambahkan sosis. Kalau teman-teman tidak suka sosis, bisa aja diganti yang lain ya. Cuma di sini Mera menggunakan sosis sebagai tambahan lauk ya, kalau biasa kita tambahan gitu. Nah ini sosisnya bisa teman-teman nanti sosis rasa ayam, rasa daging, atau rasa apa saja, tinggal dipilih. Sementara ini kita tutup dulu ya, kita simpan dulu.
Yang berikutnya ini yang bisa digulung. Ini tuh enak banget teman-teman, dan menurut Merah bisa bikin kenyang juga sih. Satu cukup, tapi kalau teman-teman masih kurang bisa makannya dua. Dibuat seperti ini mudah kan teman-teman? Cuma tinggal disimpan saja kejunya, kemudian timun Jepangnya, dan di sampingnya itu nanti dikasih sosis, dan di pinggir atas dan bawahnya ditambahkan mayonnaise untuk sebagai lapisan abon. Supaya abonnya nempel itu kita kasih mayonnaise dulu pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Jadi saat nanti dipotong, sisi atas dan bawahnya itu ada serabut-serabut itu abon ya. Di sini Merah menggunakan abon beef ya. Mayonnaise ini juga selain sebagai untuk menempelkan abon, mayonnaise ini ada asam-asam seger gitu ya, sehingga kita makan rotinya tuh ada rasa manis, asin, dan kres-kresnya timun Jepang. Di sini Merah membuatnya cuma 2 ya, roti gulung abonnya. Cukup 2 ya, kalau nanti mau dibawa ke kantor atau disimpan untuk makan siang bisa jadi dua-duanya dibawa. Kalau mau dibagi bisa juga, kan kita membuatnya ada 4 macam, jadi cukup dibagi-bagi buat teman-teman. Setelah abonnya nempel di dalam mayonnaise, tinggal digulung deh. Kalau mau lebih cantik sih abonnya banyakin ya. Di ujung-ujungnya, di ujung-ujung roti gulungnya bisa ditempelin ini lagi mayonnaise. Coba sini Merah cukup seperti ini ya, karena sudah cukup lah. Sudah cukup memenuhi gizi, sudah cukup juga isiannya ya. Karena roti kan cuma satu aja, 1 lembar rotinya itu. Ini tuh enak banget ya. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh pada minta dibawain. Ya kalau lagi sempet sih dibawain ya. Karena memang roti ini tuh cukup mengenyangkan lah. Jadi kita sampai siang nggak nyari makanan lagi. Tinggal nanti kalau mau makan siang, tinggal makan siang gitu ya. Dan kalau misalnya masih kenyang juga, makan siangnya cukup kita yang ringan-ringan juga, jus atau apa gitu. Sudah jadi nih 2 roti gulung keju, ada lapisan abonnya. Serabut-serabut abonnya itu membuat si roti gulung ini menjadi cantik gitu.
Tapi kalau misalnya mau dimodifikasi, atasnya dikasih taburan mayonaise bisa juga sih, cuma kayaknya terlalu banyak jadi ntar jadi belenak juga gitu ya. Cukuplah seperti ini menurut Merah ya. Kita simpan dulu ya, kita sisihkan roti gulung yang sudah jadi ini. Kita membuat yang versi yang kedua. Versi yang kedua ini juga sama roti gulung, cuma kita akan modif atasnya menjadi berbeda sedikit sebagai tambahan cantiknya penyajian. Yang roti kedua ini nanti ada taburan kismis ya. Kismis adalah salah satu cemilan yang baik untuk jantung. Jadi teman-teman baik kalau mau nyemil itu nyemil kayak kismis ini ya. Tidak merusak tubuh kita, tidak merugikan tubuh kita, bahkan menyehatkan jantung. Prosesnya sama, dikasih keju lembaran, kemudian tambahan timun Jepang dan digulung juga. Cuma nanti mayonaise dan abon serta tambahan kismisnya itu ada di luar. Kalau teman-teman sudah menyaksikan ini, Merah berharap teman-teman selalu semangat untuk membuat sarapan yang kita buat sendiri. Kadang kan kita gak sempet gitu ya membuat sarapan yang berat, atau jajan aja deh. Semoga dengan penyajian ini teman-teman menjadi lebih lagi banyak motivasi dan ide-ide membuat sarapan. Untuk yang kedua ini sosisnya kita potong dua, dan timunnya juga akan enaknya sih di tengahnya itu ya, seperti ini gitu. Cuma nanti digulungnya bisa nggak ya? Kayaknya timunnya harus tetap satu deh, karena rotinya ini kecil. Jadi kalau timunnya dua itu menggulungnya agak susah. Makanya jadi kita kurangi timun Jepangnya. Jadi cukup satu aja deh. Nah, bisa digulungnya seperti ini. Kemudian kita olesi mayonaise atasnya. Mayonaise itu salah satu tambahan di dalam makanan ya. Itu menjadi ada asam manis gurih gitu ya, seger gitu lah mayonaise tuh. Jadi kalau ada buah atau sayuran ditambahin mayonaise itu nempel dan penyajian cantik, tapi dimakannya sehat. Teman-teman bisa menambahkan atau mengganti ini toppingnya ini ya dengan yang lain. Kebetulan Merah di sini lebih suka menambahkannya dengan abon dan kismis. Kismisnya tuh manis banget, tapi manisnya manis buat baik buat kesehatan dan buat jantung terutama. Tujuan dibuatnya topping ini adalah sebagai penggugah selera dan penyajiannya itu menjadi lebih menarik gitu ya teman-teman. Dan dimakannya itu saat kita potong itu bisa menjadikan si rasa ini menjadi lebih
nano-nano, ada manis, gurih, seger, ada kriuk-kriuk gitulah. Boleh dicoba dan boleh dibuktikan. Sekarang yang ketiga, olahan roti atau sarapan yang ketiga. Ini mayonaise-nya kita balurkan ya, kita ratakan di dalam roti yang sudah kita bakar tadi secara merata, seperti ini, dan banyaknya sesuai selera saja, tidak ada ukuran, yang penting semuanya rata sehingga pada saat dimakan terasa semua kebagian mayonaise rasa. Setelah itu kita taburi kismis di atasnya ya. Jadi bisa disebut ini roti kismis keju lumer karena ada rasa-rasa manis-manis gitu, seger-seger, asin, asem, dan pokoknya enak banget ini. Menggugah selera dan tidak membosankan. Kita juga kenyang. Setelah kismisnya cukup ya, ini juga kismis taburannya sesuai selera saja. Mau banyaknya berapa atau segimana itu boleh, atau mau di skip atau mau diganti dengan topping yang lain juga boleh. Kenapa Merah lebih suka kismis? Karena seperti tadi yang Merah bilang, kismis itu adalah baik untuk kesehatan. Selanjutnya kita tutup dengan keju. Nah, ini ada rasa pedas-pedasnya, jadi manis pedas gitu ya. Ini nggak dikasih timun Jepang, tapi dikasih keju. Kemudian atasnya nanti akan kita kasih saus sambal. Dan saus sambal ini juga bisa di skip kalau yang nggak suka pedas, atau cukup sedikit saja supaya ada manis pedas gitu, jadi pas deh dimakannya gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini karena ada toppingan roti, jadi rotinya 2 ya. Kalau yang pertama dan kedua tadi kan rotinya cuma 1. Jadi kalau yang makannya lebih banyak itu bisa yang ketiga ini. Ini juga enak banget, cukup kenyang, bahkan lebih mengenyangkan dari yang roti gulung ya, karena toppingan rotinya ada 2, kemudian kismisnya banyak di dalam taburannya tadi, sehingga cukup juga buat kita jadikan pengganti sarapan. Kemudian kita ini tidak dibelah ya, cuman untuk dilipat gitu ya. Untuk dilipatnya itu jadi seperti dibelah, tapi sebenarnya bukan dibelah atau dibagi 2, bukan. Seperti ini ya teman-teman. Nanti tinggal dilipat dan kelihatan tuh isian di dalamnya, sehingga kita yang mau makannya itu tahu itu dalamnya apaan sih. Itu ada, nah itu kan kelihatan ada saus sambal, ada keju, ada mayonaise, ada kismisnya kelihatan gitu. Nanti saat sudah ditumpuk itu menjadi lebih menggugah selera teman-teman. Nah, ini dia. Sudah siap juga nih roti yang ketiga sebagai bahan sarapan yang sehat dan mengenyangkan. Ini yang ketiga sudah jadi, kita sisihkan dulu teman-teman.
Lanjut, kita mempersiapkan sarapan dengan tipe atau model atau topping atau penyajian yang keempat. Prosesnya sama saja, kita olesi mentega dulu ya teman-teman. Cuma kalau yang ini kita tidak membuang kulitnya ya teman-teman. Jadi kita mau membuat ini toppingnya seperti roti kering yang ditaburi gula gitu tuh, manis-manis, roti manis ini ya. Ini baik dikonsumsi buat orang yang kekurangan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita lagi lemes banget ya, atau lagi kurang sehat gitu, roti ini cukup memenuhi kebutuhan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi lebih kuat gitu ya, karena nanti di sini juga akan ditaburi gula dan ditaburi kismis, teman-teman. Mau bikinnya berapa banyak itu pun sesuai selera ya. Di sini Merah membuatnya 4 roti untuk jadi 2 sajian ya, dengan sama bahan dan modelnya, penyajiannya sama juga. Nanti ini dibakar. Nah prosesnya seperti ini sama ya, mentega untuk di sisi yang berbeda, kemudian nanti dibalik, dan ini lebih kering ya, ini dikeringkan gorengannya, digorengnya tuh lebih dikeringkan karena ini buat roti manis kering gitu, jadi lebih keras-keras ke roti kering ya. Lanjut, semuanya dibakar seperti ini, cuma ini prosesnya langsung di dalam wajan ini. Jadi pada saat dibaliknya sudah kering, kita masukkan gulanya supaya meresap langsung ke dalam rotinya, dan gulanya juga tidak kelihatan nantinya, itu menjadi menyatu dengan menteganya. Proses semuanya ya, ini kan rotinya cuma ada 4 ya, tapi karena ini disatukan ya, ditangkupkan ke dalam yang sudah diisi kismis. Nah seperti ini ya, taburi kismisnya. Ini juga sesuai selera, banyaknya atau seberapa banyaknya, atau bisa di skip jadi menjadi roti kering saja kalau di skip kismisnya. Cuma di sini Merah ingin membuat sarapan yang lengkap gizi, jadi kita tambahkan kismis supaya tetap baik untuk kesehatan. Hanya mungkin banyaknya kismisnya tergantung selera, tidak ada ukuran mau berapa-berapanya. Di sini Merah membuatnya rata ya kismisnya, sehingga saat dimakan, ditangkupkan dan digigit itu semua terasa ada manis-manis gurihnya. Nah ini tinggal dibalik. Dibaliknya hati-hati ya teman-teman, karena kismis kan tidak akan menjadi ikut gosong walaupun sudah ada di dalamnya. Kan jadi kayak roti bakar gitu ya. Nah kalau roti bakar kan biasanya tuh topping di dalamnya macam-macam ya, dan itu juga bisa dibuat seperti itu. Cuma di sini Merah sekarang membuatnya topping di dalamnya hanya kismis saja. Sudah selesai deh untuk 4 macam roti ini. Boleh dipilih-pilih mana suka, sesuai kebutuhan, sesuai selera, dan juga bisa dirubah toppingnya. Setelah roti kismis ini selesai, roti bakar ya, roti kering, karena ini nanti kering ya, rotinya selesai.
Kita sisihkan juga, dijadikan satu dengan roti-roti yang lain yang tadi sudah dibuat. Prosesnya sama dengan yang pertama, dibakar dulu, kemudian nanti dikasih topping gula yang langsung ya, sehingga menempel ke dalam menteganya, menyatu. Saat dimakan jadi keras-keras manis, kayak apa namanya ya, yang roti kering manis itu kan bisa dikasih parutan keju gitu ya, kadang-kadang kan ada yang begitu juga. Ini juga bisa sih, jadi gulanya diganti parutan keju itu bisa. Cuma kan tadi Merah kan sudah membuat roti yang ada topping kejunya. Sekarang yang dikasih topping gula saja, sehingga teman-teman bisa memilih. Kalau misalnya di rumahnya nggak ada keju, bisa dengan gula saja juga enak. Kalau misalnya teman-teman bilang, oh kan udah digulain kan manis, kok ditambahin kismis juga kan manis. Ya tapi kalau kismis ini kan buah kismis yang menambah cita rasa roti ini menjadi lebih berbeda gitu. Kalau cuma dikasih gula aja kan biasa ya, tapi kalau ditambahin kismis itu menjadi lebih luar biasa. Dan kismis yang seperti tadi dibilang adalah sehat untuk dikonsumsi, terutama untuk jantung. Udah jadi ya roti dengan ini yang keempat. Ini cukup 2 roti saja, udah banyak. Tadi kan yang gulung udah 2, kemudian yang topping kismis juga udah ada 1, dan ini yang lapisan ada saus sambalnya 1. Nah ini 2, udah cukup banyak lah. Sekarang kita mau menambahkan gizi kita dengan membuat lemon tea. Jadi makanan roti tadi itu kalau ditambahkan dengan lemon tea seger banget dan enak banget. Dan ini yang pasti sehat buat dikonsumsi teman-teman. Pertama kita buat dulu tehnya, karena teh itu kan harus dikasih air panas ya. Adukannya ditambahin gula boleh sesuai selera berapa manisnya. Nanti kalau tinggal ini karena mau bikinnya itu ice ya, jadi ditambahkan juga batu es. Di sini Merah sudah menyiapkan tehnya dan batu esnya juga sudah tersedia, tinggal dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian nanti tehnya juga dimasukkan ke dalam gelas yang mau kita sajikan. Tinggal diperesin lemon deh. Enak banget, seger banget, dan sehat banget. Bisa juga lemon ini sebagai minuman sehari-hari kita ya. Jadi kita membuat irisan lemon, kemudian tambahin air putih. Seger banget ya teman-teman. Teh itu kalau diperesin lemon ya, tehnya itu menjadi tidak ada warnanya gitu. Kita aduk dulu. Setelah semua air lemonnya ini masuk, seperti ini teman-teman, tinggal diaduk dan diminum sebagai teman di saat. Lemon ini salah satu buah favorit di kita ya, buat Merah ya. Karena lemon ini selain untuk bisa dibuat minuman sehari-hari, dicampur air putih atau dibuat lemon tea seperti ini, bisa juga sebagai bahan masakan.
Jadi saat kita masak itu ikan atau daging atau masakan yang ada perlu asam-asam gitu, cukup diperesin lemon aja. Sudah enak banget dan seger ya teman-teman. Tinggal kita sajikan dengan berbagai macam sajian tampilan roti ini, berbagai rasa, berbagai selera. Kita tinggal pilih mau roti yang mana. Kita coba. Walaupun ini sedikit ya, cuma dua roti, tapi kalau buat dimakan bersama-sama saya rasa cukup memenuhi kebutuhan. Mari kita coba, kita makan bersama-sama. Bagaimana rasanya? Teman-teman bisa mencoba di rumah. Selamat mencoba dan bisa di komen bagaimana setelah mencoba. Yang pasti enak banget dan sehat. Semangat terus teman-teman. Semoga kita tidak pernah berkurang idenya, semangatnya, motivasinya dalam menyajikan atau memberikan ide-ide masakan yang berbeda namun tetap sehat, mengenyangkan, dan disukai oleh teman-teman semua. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video merah sampai selesai. Mau kita coba dulu. Dan memang sudah dicoba, enak banget. Ini tuh enak banget, sehat banget. Apalagi ditambahin temennya lemon tea. Wah, ini sarapan yang sangat menakjubkan. Baik teman-teman, terima kasih. Kalau yang belum subscribe dulu. Terima kasih dukungannya. Terima kasih juga semangat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video merah berikutnya. Sampai jumpa di video merah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.